Ada lebih dari satu boneka Chucky dalam film ini sehingga diberi nama Cult of Chucky. Curse of Chucky mengungkapkan bahwa seorang pembunuh berantai mulai menyukai seorang gadis. Tapi pembunuh berantai itu menyiksanya secara fisik pada keturunan wanita tersebut. Dia menggeser jiwanya masuk ke dalam boneka dan pada saat kematiannya, dia menjadi Chucky yang merupakan penjahat dari film ini. Film dimulai saat menunjukkan sebuah menara. Seorang anak laki-laki ditampilkan di sebuah hotel di gedung itu yang datang bersama teman perempuannya. Dan mereka sedang berbicara saat itu. Anak laki-laki itu bernama Andy dan dia bertemu dengan temannya untuk pertama kalinya. Dia bertemu dengan gadis itu untuk pertama kalinya. Jadi jelas bahwa dia tidak tahu tentang gadis tersebut. Gadis itu datang dan tahu bahwa Andy memiliki banyak senjata. Andy mengatakan kepadanya dia telah menyimpan senjata ini untuk keamanannya. Kemudian gadis itu bertanya apa penyebab menyimpan banyak senjata. Apakah gaya hidup Anda sebelumnya begitu menyedihkan? Kemudian dia mengungkapkan pembunuhan terhadap Chucky yang telah dia saksikan sejak kecil. Dan dia juga menjadi sedih dan mendengar banyak pembunuhan. Gadis itu ketakutan saat mendengar pernyataan Andy. Dan dia merasa bahwa kehidupan Andy sebelumnya benar-benar malang. Dia kemudian beranjak meninggalkan Andy. Kemudian Andy kembali ke rumahnya. Dia dulu tinggal di sebuah pondok yang jauh dari kota. Setelah itu Andy membuka berangkas tempat kepala boneka Chucky yang terluka ditempatkan. Karena Andy telah menembak kepala boneka Chucky dengan menggunakan pistol. Dan dia telah mengikat kepala boneka Chucky sebagai hukumannya. Kepala boneka Chucky masih hidup. Andy dan Chucky telah berteman. Dan mereka biasa merokok saat berkumpul. Chucky menakuti Andy saat dia membuatnya merokok. Dan Andy menyiksanya dengan obor las untuk menghukumnya. Akibatnya, Chucky berteriak kemudian seorang gadis bernama Nika ditampilkan di rumah sakit. Pembunuh berantai Chucky dulu menyukai ibu Nika dan dia adalah gadis yang sama. Nika kemudian lumpuh sejak kecil dan Chucky adalah penyebabnya. Chucky mengakhiri keluarga Nika kecuali Nika dan keponakannya. Dikatakan tentang Nika bahwa dia cacat secara psikologis. Dan dia sendiri membunuh seluruh keluarganya, artinya dia disalahkan atas pembunuhan keluarganya sendiri. Nika telah menjalani perawatan selama 4 tahun terakhir. Dokter berusaha meyakinkan Nika bahwa dia sendiri yang membunuh keluarganya, bukan boneka Chucky. Nika kemudian mengakui telah mengakhiri keluarganya sendiri. Setelah itu, Nika dikirim ke rumah sakit jiwa. Nika tinggal bersama beberapa pasien yang mengalami gangguan jiwa. Dokter kemudian membawa boneka Chucky di depan mereka untuk memeriksa apakah Nika bermasalah dengan boneka itu. Tapi dia tidak bereaksi. Ada seorang wanita yang telah juga membunuh anaknya dan dia kemudian menjadi gila. Dia mengadopsi Chucky dengan mengatakan ini adalah bayinya. Seorang wanita datang untuk menemui Nika. Wanita itu adalah Tiffany. Tiffany adalah wanita yang menyebabkan pembunuhan setelah mengantarkan boneka Chucky di tempat yang berbeda. Artinya Tiffany bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah terjadi. Tiffany memberitahu Nika, aku adalah penjaga keponakanmu. Nika kemudian bertanya pada Tiffany bagaimana kabar keponakannya. Tiffany memberitahu Nika bahwa dia tidak ada lagi. Dia kemudian mungkin telah bunuh diri. Dan mendengar itu Nika menjadi depresi. Karena dia hanya keponakannya yang masih hidup jika membicarakan tentang keluarganya saat ini. Dan dia juga sudah tidak ada.
Artinya tidak ada anggota keluarganya yang selamat dan dia telah ditinggalkan sendirian. Tiffany berkata kepada Nika, "Tapi keponakanmu telah meninggalkan sesuatu untukmu, dan itu adalah boneka Chucky." Tiffany pergi setelah memberikan boneka Chucky itu kepada Nika. Tapi Nika tidak tertarik dengan boneka Chucky itu. Akibatnya dia menyerahkan boneka Chucky itu ke dokter. Sekarang ada 2 boneka Chucky. Satu boneka dimiliki oleh wanita itu, sedangkan boneka Chucky lainnya yang diberikan Tiffany. Dan yang manakah Chucky yang asli? Chucky yang asli diberikan kepada Nika oleh Tiffany. Chucky kemudian pergi berburu Nika saat malam tiba. Ia pindah ke kamar Nika sambil memegang pisau. Boneka Chucky bertemu dengan seorang wanita di jalan yang menuju ke kamar Nika. Boneka Chucky memberitahu wanita itu giliran berikutnya adalah milikmu, dan mengatakan itu dia memasuki kamar Nika. Boneka Chucky kaget setelah masuk ke kamar Nika. Melihat itu, Nika pernah mencoba bunuh diri dengan memotong lengannya dengan menggunakan kabel. Nika melakukan itu karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian keponakannya. Bangun keesokan paginya, Nika terkejut melihat luka jahitan di tangannya. Ada pernyataan tertulis di sisi bawah bahwa tidak begitu cepat. Itu pasti dilakukan oleh Chucky. Itu tidak membunuh Nika, tetapi wanita berkata giliran berikutnya adalah milikmu. Chucky telah membunuh wanita itu dengan kabel yang digunakan Nika untuk bunuh diri. Semua menganggapnya sebagai bunuh diri. Tapi Nika curiga bahwa itu bukanlah bunuh diri. Kemudian Andy kembali ditampilkan yang mengunjungi dokter yang sama dan mengambil kepala boneka Chucky. Siapa yang merawat Nika? Andy berkata kepada dokter Nika tidak bersalah karena boneka Chucky masih hidup. Tapi dokter berpikir Andy mungkin ingin menyelamatkan Nika. Jadi dia kemudian berkata seperti itu. Jadi dokter tidak percaya padanya. Sekarang Nika menyadari bahwa boneka Chucky yang diberikan oleh Tiffany adalah nyata. Dokter itu kemudian membakar jari-jari boneka Chucky tapi tidak bereaksi. Kemudian Nika berkata boneka Chucky asli akan menggantikan dirinya dengan boneka wanita itu. Tapi wanita itu pergi dengannya dan menganggapnya sebagai bayinya. Nika kemudian melihat Chucky melalui jendela. Di sini boneka Chucky menampakkan dirinya. Di sini seorang gadis akan membuang boneka Chucky ke tempat sampah, tetapi Chucky menggigit tangannya di jalan. Gadis-gadis itu mulai meneriakinya dan seorang dokter tiba di sana. Dan gadis itu berkata itu telah dilakukan oleh boneka Chucky. Kemudian dokter berpikir gadis itu gila dan dia mungkin telah menggigit tangannya sendiri. Jadi dia diikat dengan tempat tidur. Sekarang muncul pemikiran boneka Chucky adalah satu, jadi bagaimana boneka Chucky kedua bisa ditampilkan? Sebenarnya semua boneka Chucky yang ada di sini masih hidup. Tapi kenapa? Ini juga rahasia. Chucky sendiri akan mengungkapkan rahasia itu nanti. Chucky pindah ke kamar gadis itu dengan tangki bensin saat dokter pergi. Chucky menghancurkan tangki bensin di lantai yang kemudian terbang ke langit-langit kaca dan merusaknya. Jadi pecahan kaca kemudian mulai berjatuhan dan sepotong kaca memotong kepala gadis itu. Ketika Andy tahu tentang pembunuhan ini, dia menjadi kesal karena Dia berpikir bahwa saya memiliki Chucky yang asli, jadi siapa yang membunuh di sana? Kemudian kepala boneka Chucky berbicara kepadanya, apa menurutmu aku satu-satunya? Dan mendengar itu Andy mendapat ide. Kemudian dia membuat kemungkinan pengiriman boneka Chucky berambut pendek di rumah sakit. Dan dia juga pindah ke rumah sakit dan dia duduk di dalam mobil. Nika memberitahu dokter di rumah sakit sepertinya kedua boneka Chucky itu masih hidup. Dan gadis yang mati dengan pecahan kaca itu telah dibunuh oleh boneka Chucky. Sebaliknya, dokter menghipnotis Nika dan mengabaikan kata-katanya.
Dan dia mencoba membuat Nika setuju bahwa 2 pembunuhan telah dilakukan olehnya. Dan dokter itu mencoba melecehkan Nika secara fisik. Tapi Choki menjatuhkan dokter itu dan memukulkan botol kaca di kepalanya. Choki menempatkan pilihan kepada Nika. Dikatakan dia untuk membunuh dokter itu sendiri sambil memberikan sepotong kaca. Dan bergabunglah dengan grup kami, tapi Nika kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, Andy juga menerima telepon dari Tiffany. Dan dia menempatkan pilihan yang sama sebelum Andy berkata, bergabunglah dengan grup kami. Apalagi dia berkata kami akan membiarkan itu terjadi apa yang ingin kamu lakukan. Seorang wanita yang mengadopsi boneka Chucky membunuhnya dan mengingat anaknya. Dan boneka Chucky itu dikubur. Dan Andy tiba di rumah sakit pada malam hari. Tapi satpam tidak mengizinkannya masuk. Kemudian dia memukul penjaga keamanan itu untuk bisa masuk ke dalam. Dan dia juga dipenjara dan boneka Chucky yang dikirim ke rumah sakit oleh Andy kemudian tiba. Itu juga kemudian sampai ke dokter dan Chucky yang terkubur kembali ke anak yang sama yang telah mengadopsinya. Dan boneka Chucky itu kemudian membunuh wanita itu. Dia menyodorkan tangannya ke mulutnya dan dia mencoba membuktikan bahwa wanita itu juga bunuh diri. Hal ini juga sama, mereka berpikir seperti wanita ini juga telah melakukan bunuh diri. Dokter kembali ke kantornya di mana Nika telah diikat. Nika kemudian mengatakan, saya telah terikat oleh Chucky. Chucky lagi mengetuk dokter dan memukul kepalanya. Chucky menawarkan Nika pilihan terakhir dengan mengatakan gabung saja ke grupnya dan bunuh dokter ini. Tapi dia menolak untuk bertindak seperti itu. Kemudian Chucky satu tangan juga tiba di sana. Dan dia memberitahu Chucky yang lain, Andy juga telah mendekat ke sini. Chucky juga bertemu dengan Chucky berambut pendek di sana. Dan dia mengucapkan kata-kata ajaib untuk Chucky yang membuatnya bisa hidup. Sekarang 3 boneka Chucky mulai berputar di sekitar Nika. Di sini seorang Chucky mengungkapkan, artinya katanya bagaimana mungkin ada lebih dari 1 boneka Chucky. Chucky mengatakan saya telah belajar pesona bahwa saya dapat meramaikan banyak boneka setelah memilikinya. Dan saya juga bisa memiliki manusia. Chucky menginformasikan bahwa dia juga memiliki keponakan dari Nika. Memiliki jiwa Chucky dan dia membunuh sejumlah orang. Tapi anak itu kemudian menemui ajalnya karena pertarungan. Dan Chucky yang asli dikirim ke Andy. Artinya itu adalah kepala boneka Chucky asli yang dimiliki Andy. Dan karena wajahnya dijahit. Sementara itu seorang dokter datang ke sana dan menerkamnya. Ketiga boneka Chucky kemudian membunuh dokter itu. Chucky berambut pendek suka melakukannya dan dia sangat menikmatinya. Dan mereka bertiga puas dan menikmati pembunuhan mereka. Sekarang 3 boneka Chucky sedang mendiskusikannya siapa yang akan pergi untuk membunuh Andy. Dan tugas ini diberikan kepada Chucky yang berambut pendek. Karena merasa malu karena rambutnya yang pendek. Sebuah mobil diamati di dekat gerbang oleh seorang penjaga. Ada boneka Tiffany ketika dia melihat ke dalam mobil. Tiffany kemudian memotong leher satpam dan datang dari belakang. Tiffany hanya memiliki cara ini untuk mengakhiri seseorang yang membuatnya senang. Nika kemudian bertanya pada Chucky, bunuhlah aku. Lalu Chucky menjawab, aku tidak akan membunuhmu. Aku juga tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Karena aku telah memikirkan kutukan besar untukmu. Dia mengucapkan kata-kata ajaib yang sama untuk Nika sambil mengatakannya. Dan dia berhasil di dalamnya. Sekarang jiwa Chucky telah larut dalam jiwa Nika. Jadi dia punya kekuatan untuk berjalan. Di sini Nika benar-benar dirasuki oleh Chucky. Karena kerasukan, Nika kemudian merenggut nyawa dokter itu. Dan dia meremas kepala dokter itu.
Nika datang ke pasien sebagai pasien, dan Chucky satu tangan mengebor kepala pasien lain. Pindah ke Andy, Chucky yang kemudian berambut pendek menusuk kakinya. Tapi Andy segera mendapatkan kendali atas Chucky. Dia menyodorkan tangannya ke perutnya dan dia mengeluarkan pistol. Karena dia sendiri yang menyimpan senjata itu di sana. Kemudian Andy menembak Chucky dan meremas kepalanya. Pada saat yang sama, Nika yang terpesona juga tiba di sana. Chucky berbicara darinya, dan Anda akan membunuh Nika jika Anda membunuh saya. Terlepas dari ini, Andy mulai menembakkan senjatanya padanya, tapi senjata itu kosong. Andy memicu pistolnya tetapi membuat Nika marah dan menguncinya di sana. Sekarang Andy pasti akan berada di bawah tuduhan semua pembunuhan yang dilakukan di rumah sakit. Dan Nika datang ke Tiffany di luar dan dia menyapanya. Tiffany berkata kepada Nika di dalam mobil, "Aku merasa kasihan pada keponakanmu." Mengatakan itu, keduanya mulai tertawa dan boneka Tiffany yang masih hidup juga ikut tertawa bersama mereka. Kemudian diamati bahwa seorang wanita mengunjungi rumah Andy yang merupakan saudara perempuannya. Dia berkata kepada kepala Chucky, "Saya telah dipanggil ke sini oleh saudara saya Andy." Dan film pun berakhir di sini.